Halo guys, selamat datang di channel Kevin Make. Kembali lagi sama gua Kevin di sini. Di depan kita sudah ada Marvel Legends Gamer First 2-pack. Tapi di sini kondisinya Thanos sudah di luar boxnya. Why? Karena tadinya gue mau takis Psylocke-nya aja secara keteng. Lengkapnya gue ceritain di scoring akhir ya. Dan ini merupakan Psylocke dan Thanos versi Marvel vs Capcom. Langsung aja kita bahas dari packagingnya dengan visual pixelated untuk namanya. Kiri foto render dari Psylocke dan pixel artnya. Kanan Thanos dan pixel artnya. Atas Marvel Gamer First, belakang render kedua figure dalam pose fighting selayaknya di game. Langsung saja kita buka, backdropnya cakep ya. Dan ini dia yang kita dapatkan di sini. Kita bahas dari aksesorisnya terlebih dahulu. Untuk Psylocke kita mendapatkan 3 buah ekstra tangan, 1 pasang pose mengeluarkan jurus, dan 1 terbuka. Secara detail sudah bagus, paint jobnya agak kurang rapi. 4 buah efek, 1 pasang psychic power, 1 side blade, dan 1 butterfly aura. Secara shape dinamis dan warna translucent ini bergradasi, jadi lebih cakep. Dan untuk butterfly auranya ini dipasang layaknya kacamata. 1 extra head sculpt dengan ekspresi marah. Jujur, gue cukup suka sih sama wajahnya. Cakep, paint jobnya ciamik, baik dari alis, mata, dan bibir. Cuma memang giginya entah mispaint, entah apa ini. Sculpt rambutnya juga nice, dinamis, highlightnya pun bagus banget pengaplikasiannya. Dan untuk rambut bagian dalamnya diwarna ungu. Dan ini dia Psylocke versi Marvel vs Capcom. Kita bahas dari head sculptnya dulu. Tetap bagus ya, versi netralnya tetap terlihat cantik. Dan berikut perbandingannya dengan extra head sculptnya. Yang versi ini rambutnya terurai ke bawah. Masuk ke bagian badan, dari proporsi menurut gue bagus. Karena terlihat cukup buff. Paling gampang dinotis itu pada bagian pahanya yang cukup besar. Sesuai dengan sprite dari Psylocke di Marvel vs Capcom. Bisa kalian cek di kiri atas ya. Dari outfit sudah sesuai juga. Dan bagusnya setiap part strap pada badannya ini di sculpt bukan sekedar paint job. Seperti di bicep dan juga pahanya. Mostly setiap lakukan tubuhnya dibuat exaggerated. Yang pastinya jadi terlihat lebih bagus. Sayangnya menurut gua Hasbro tuh harusnya apply warna kulit di badan ini 2 kali catnya. Karena untuk bagian torso, base plastic colornya itu berwarna biru ini. Dan warna kulitnya ini berupa cat. Jadi bisa kalian lihat ya bedanya. Begitupun pada bagian ini. Untuk segi warna outfitnya kurang lebih lah ya. Soalnya kadang lebih ke biru, kadang lebih ke unguan. But menurut gua warna ini sudah cakep. Overall, figure ini merupakan update yang bagus dari Marvel Legends Psylocke sebelumnya. Dan sekarang ke Thanos, kita bahas dari aksesorisnya dulu yang cuma dapat snapping handnya seperti ini dengan paint job pada Infinity Stones-nya. Padahal bisa diambil satu aja efek dari special moves-nya, yaitu Death Spear atau Gauntlet Power yang seperti ini. Or at least kasih 1 pasang ekstra hand terbuka. Jadi figure Thanos ini menggunakan mold yang sama dengan versi Marvel Legends Thanos Deluxe yang ini. Hanya berbeda pada paint jobnya saja yang disesuaikan dengan versi Marvel vs Capcom. Lebih ke ungu pastel dan juga orange. Nah sedangkan untuk head sculpt yang digunakan, kayaknya ini ada resculpt ulang. Di-update dari versi lama. Dan update pada part tanduknya juga yang jadi lebih panjang. Paint job pada wajahnya ya oke lah. Overall, figure ini sudah sesuai dengan versi gamenya. Masuk ke sesi artikulasi untuk Psylocke. Bisa 360 kalau menggunakan extra head sculpt-nya. Menengadah, yap, mentok sama rambut. Sender kanan kiri. Tangan terangkat sejauh ini 360 derajat. Butterfly joint. Swivel pada bahu. Swivel pada bicep. Tangan ditekuk sejauh ini karena double joint. Swivel pergelangan tangan. Hinge. Swivel pada torso atas. Crunch segini. Ke belakang segini. Miring kanan. Miring kiri. Kaki ke depan sejauh ini. Ke belakang mentok. Swivel pada paha, kaki ditekuk sejauh ini karena double joint, telapak kaki ke depan sejauh ini, ke belakang segini, pivot, and split. Wow, nice. Next, Thanos, kepala bisa 360 derajat, menunduk kagak bisa, menengadah segini, sender kanan kiri sedikit, tangan terangkat sejauh ini, 360 derajat, jangan harap karena ada pauldron, swivel pada bicep, siku ditekuk segini aja karena single joint, swivel pada bagian siku, swivel pada pergelangan tangan, ada hinge, swivel pada bagian pinggang, crunch, entah kenapa ini membal-balik mulu, aduh, ke belakang, lumayan, kaki ke depan sejauh ini agak terhalang sama skirtnya, ke belakang segini,
swivel pada bagian paha, kaki ditekuk segini aja, double joint, tapi saking gedenya nggak bisa lebih. Telapak kaki ke depan sejauh ini, ke belakang segini, pivot, dan split. Tampak depan dari kedua figure ini seperti ini, kanan, kiri, belakang, tampak atas, dan bawah. Tinggi dari kedua figure ini, Psylocke berada di 15,3 cm, sedangkan Thanos berada di 19,8 cm. Dan saatnya berpose ria, bisa seperti ini, atau seperti ini, dan tentunya seperti ini. Dan berikut perbandingannya dengan Jada Toys, Chun-Li, dan juga Cammy. Masuk ke sesi penilaian. Detail sudah jelas tidak perlu diragukan lagi. Semua part kedua figure ini memiliki mold yang ciamik. So, 5. Paint job, nicely done meskipun ada beberapa part yang kurang rapi. Nilainya 5. Aksesoris untuk Psylocke cukup sesuai dengan apa yang dimunculkan pada gamenya. Namun untuk Thanos memang menyedihkan. Meski begitu, gua kasih 5. Artikulasi oke, 5 juga. Price, nah jadi awalnya itu gua cuma PO Psylocke secara keteng dengan harga Rp750.000, which is sudah tinggi. Namun seller tempat gua takis mengalami kenaikan harga dari supplier, yang mana harga setnya berubah dari Rp1.099.000 menjadi Rp1.199.000. Akibatnya harga Psylocke sendiri naik menjadi Rp825.000. Setelah gue takis, beberapa hari kemudian Thanos ketengannya dijual dengan harga Rp245.000 dan gue ambil karena dihitung-hitung totalnya jadi mirip seperti harga set awal, bahkan lebih murah. Itulah alasannya kenapa Thanos ada di luar boxnya. Jadi skornya 5. Total skornya adalah 5. Jujur, ini figure yang wajib banget ditakis oleh kalian para pecinta Psylocke. Nah, cuma kembali, memang untuk Thanosnya sayang banget gak di-treat lebih maksimal lagi. So, buat kalian yang mau takis, bisa jadikan harga yang gue dapat sebagai benchmark. Oke, sekian dulu video unboxing gue kali ini. Semoga memberikan info yang jelas dan tentunya menghibur. Boleh bantu dengan like, comment, share, ataupun subscribe supaya kalian update terus dengan isi channel ini. Thank you for watching. See you on the next video. God bless you all. Bye!